warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, gimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya. Jadi, di sini ibu dan rekan-rekan ibu akan memperkenalkan diri. Jangan lupa say hi-nya ya. Karena ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak Sayang. Bukan, Terus apa dong? tak kenal maka kenalan. Perkenalkan, nama Ibu Sri Rahayu. Anak-anak bisa panggil Ibu Sri. Halo Ibu Sri. Hai. Halo anak-anak, perkenalkan nama Ibu Nadila Molina. Kalian bisa panggil Ibu Dila. Halo Ibu Dila. Halo anak-anak, perkenalkan nama Ibu Nur Apipah. Kalian bisa panggil Bu Nura. Halo Ibu Nura. Jadi, di sini ibu dan rekan-rekan ibu akan membahas tentang yang pertama akan dibahas oleh Ibu Sri tentang konsep dasar wacana peranan individu, keluarga, dan masyarakat. Yang kedua akan dibahas oleh Ibu Dila tentang kebudayaan nilai universal. Dan yang ketiga atau yang terakhir akan dibahas oleh Ibu Nura tentang sejarah kebantenan. Pembahasan pertama, konsep dasar wacana peranan individu, keluarga, dan masyarakat. Konsep dasar wacana adalah salah satu bagian dari strata kebahasaan yang menduduki posisi tertinggi. Nah, anak-anak, berdasarkan pernyataan itu dapat dikatakan bahwa wacana merupakan satuan bahasa terlengkap yang dalam hierarki gramatikal merupakan satuan gramatikal tertinggi dan terbesar. Individu. Individu adalah unit terkecil membentuk masyarakat. Nah, dalam ilmu sosial, individu berarti juga bagian terkecil dari kelompok masyarakat yang tidak dapat dipisah lagi menjadi bagian yang lebih kecil. Nah, sebagai contohnya, suatu keluarga terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Nah, ayah ini merupakan individu dalam kelompok sosial tersebut yang sudah tidak dapat dibagi lagi dalam satuan yang lebih kecil. Keluarga. Keluarga adalah unit terkecil dari masyarakat yang tersusun atas kepala keluarga, berperan sebagai suami dan ayah, dan beberapa orang yang terkumpul dan tinggal bersama pada suatu tempat di bawah satu atap dalam kondisi yang saling membutuhkan atau ketergantungan. Nah, sebagai contohnya anak-anak yaitu di dalam keluarga itu tidak hanya suami atau ayah dan ibu, tetapi juga ada kakak dan adik. Nah, selanjutnya yaitu ada masyarakat. Masyarakat juga dapat diartikan sebagai golongan besar atau kecil yang terdiri dari beberapa manusia yang karena sendirinya bertalian secara golongan serta saling memengaruhi satu sama lain. Nah, sebagai contohnya seperti anak-anak melakukan gotong royong atau saling membantu antar tetangga, antar teman yang sedang kesulitan. Nah, itu merupakan termasuk contoh yang bisa anak-anak praktekkan atau lakukan. Halo anak-anak, di pembahasan kedua ini kita akan membahas kebudayaan nilai universal. Ada yang tahu nggak nilai universal itu apa? Jadi, nilai universal adalah nilai yang ada pada suatu individu. Jadi, setiap individu harus dapat memahami dan mempraktekkan nilai-nilai universal tersebut. Apa aja sih nilai universal itu? Nilai universal yang pertama yaitu keadilan. Keadilan adalah keseimbangan atau keharmonisasian menuntut hak
dan menjalankan kewajibannya. Keadilan yaitu keadaan di mana setiap orang mendapatkan haknya dan dengan jumlah yang sama dengan yang lainnya tanpa dibeda-bedakannya. Nilai keadilan sangat penting dalam bermasyarakat karena mampu menghilangkan rasa terdiskriminasi yang dialami suatu individu. Yang kedua adalah pengabdian. Pengabdian adalah perbuatan baik yang berupa pikiran, pendapat, ataupun tenaga sebagai perwujudan kesetiaan, cinta, kasih sayang, hormat, atau satu ikatan, dan semua itu dilakukan dengan ikhlas. Pengabdian lebih banyak berwujud perbuatan. Contohnya, manusia merupakan makhluk ciptaan Tuhan. Sebagai manusia, kita wajib mengabdi kepada Tuhan. Pengabdian tersebut berarti menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah. Yang ketiga yaitu cinta kasih. Cinta merupakan pertemuan subjek dengan subjek di mana terjadi pertemuan antara pribadi dengan pribadi yang saling menyerahkan diri. Cinta kasih dapat diartikan sebagai perasaan suka ataupun sayang kepada seseorang yang disertai dengan menaruh belas kasihan. Memberi cinta dan kasih sayang mampu menjauhkan diri dari sikap memkasa, menyakiti, dan merendahkan orang lain. Yang keempat yaitu keindahan. Keindahan berasal dari kata indah yang artinya bagus, permai, cantik, elok, molek, dan sebagainya. Benda yang mempunyai sifat indah ialah segala hasil seni, meskipun tidak semua hasil seni indah. Yang kelima yaitu penderitaan. Penderitaan berasal dari kata derita. Kata derita berasal dari bahasa Sanskerta yang artinya menahan atau menanggung. Derita bisa diartikan yaitu menanggung atau merasakan sesuatu yang tidak menyenangkan. Penderitaan dalam kehidupan manusia sering terjadi seiring berkembangnya kehidupan manusia. Semakin berkembang kehidupan manusia, maka akan semakin kompleks juga penderitaan yang akan dialami oleh manusia. Yang keenam yaitu gelisah. Takut atau gelisah menurut istilah biasanya disebut ansietas. Ansietas merupakan suatu jenis neurosis yang tanda utamanya adalah rasa cemas atau takut berlebihan. Sering sekali datangnya secara tiba-tiba, timbul sebagai akibat dari adanya konflik internal atau konflik dari dalam hati. Misalnya, perasaan tentang kehilangan seseorang atau sesuatu yang dicintainya. Takut atau gelisah dalam bahasa Arab sering disebut dengan khauf, yang artinya keadaan jiwa di saat manusia terancam. Sebab timbulnya rasa gelisah bisa disebabkan karena rasa kurangnya beriman, kurangnya atau tidak yakin akan kekuatan diri sendiri, bisa karena merasa bersalah atau berdosa. Yang ketujuh, tanggung jawab. Tanggung jawab adalah kesadaran manusia akan tingkah lakunya baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Individu yang memiliki atau menerapkan sifat tanggung jawab dalam bermasyarakat akan mampu bersikap dengan berhati-hati, baik dan menaati aturan karena sadar akan tingkah lakunya. Tanggung jawab manusia adalah ciri manusia beradab atau berbudaya. Baik, selanjutnya pembahasan 3. Sebelum kita masuk ke pembahasan 3, apa ada yang masih ingat di pembahasan 3 ini kita akan membahas apa? Ayo, siapa yang masih ingat?
Ya, betul sekali. Jadi, di pembahasan 3 ini kita akan membahas tentang sejarah kebantenan. Sebelumnya, ada yang pernah dengar apa itu sejarah kebantenan? Atau ada yang tahu apa itu sejarah kebantenan? Jadi, sejarah kebantenan ini merujuk pada catatan sejarah, peristiwa, dan perkembangan yang terjadi di wilayah Banten, baik secara geografis maupun sosial. Sejarah kebantenan ini mencangkup aspek-aspek seperti pembentukan wilayah, perkembangan budaya, perubahan politik, ekonomi, dan peristiwa lainnya yang mempengaruhi wilayah tersebut dari masa lalu hingga saat ini. Nah, anak-anak, dari yang sudah Ibu jelaskan tadi, bisa kita simpulkan bahwa sejarah kebantenan ini merupakan kejadian atau peristiwa dari masa lalu yang terus berkembang dan berubah dari masa ke masa. Dan perlu kalian ketahui juga bahwa di sini kita sedang membahas tentang sejarah kebantenan. Jadi, sejarah Banten itu bukan cuma satu ya. Sejarah Banten itu banyak sekali. Salah satunya sejarah kebudayaan Banten. Nah, anak-anak, jadi Banten ini memiliki sejarah kebudayaan yang cukup tua, mulai dari masa prasejarah, masa Hindu dan Buddha, masa Kesultanan Islam, masa kejayaan, masa kebertuanan Belanda, masa kehancuran kesultanan, masa kolonial Belanda dan Jepang, masa kemerdekaan, dan masa terbentuknya menjadi provinsi. Jadi, di sini Ibu akan membahas tentang sejarah kebudayaan Banten satu persatu secara singkat. Mohon untuk didengarkan dan disimak baik-baik ya. Sejarah kebudayaan Banten yang pertama di sini ada masa prasejarah abad 10 sampai dengan 1 sebelum Masehi. Kebudayaan Banten tidak setua kebudayaan Lembah Indus, Mohenjo-daro, dan Harappa di India, atau kebudayaan Mesir kuno, atau kebudayaan Inka dan Aztec di Amerika Latin. Namun, kehidupan di umur geografi tertua dapat diidentifikasi. Mulai dari ditemukannya sejumlah peralatan di batu situs Odel oleh arkeolog Belanda yang mampu mengidentifikasi keberadaan orang purba di Banten. Pada zaman prasejarah ini, orang Banten tinggal dalam kelompok-kelompok kecil di sekitar lereng-lereng pegunungan subur di sekitar sungai-sungai kecil. Sebagai bukti sejarah pemujaannya pada Dewi Sri atau Sang Hyang Pohaci, yang pusat upacaranya di Lebak Cibedu, Citaman, Cihunjuran, Sang Hyang Dendek, dan lain-lain. Yang kedua, masa Hindu-Buddha abad 1 sampai 16 Masehi. Pada masa ini, struktur kebudayaan Banten berubah perlahan. Status sosial tampak sejak dikenalkannya konsep kerajaan bercorak Hindu yang mengenal kasta. Yang ketiga, masa Kesultanan Islam sejak tahun 1529 sampai dengan 1808. Kesultanan Banten berawal dari kendali Kerajaan Demak atas perairan utara dan barat Jawa serta Sumatera Selatan. Kemudian diikuti oleh pengangkatan Sultan Maulana Hasanuddin oleh Syarif Hidayatullah sebagai Sultan Banten pada tahun 1529, yang kemudian melakukan penaklukan Kerajaan Banten Girang. Yang keempat, masa kejayaan pada tahun 1618 sampai 1683. Kesultanan Banten ini mengalami era keemasan yang berlangsung pada tahun 1619 sampai dengan 1982. Akibat dari penerapan kebijakan ekonomi politik lada yang tepat. Nah, anak-anak, itulah tadi beberapa pembahasan tentang sejarah kebudayaan Banten. Jika kalian ingin tahu lebih banyak, kalian bisa mencari di internet tentang sejarah kebantenan. Nah, anak-anak, mungkin hanya itu saja pembahasan pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat dan juga berguna bagi kalian kelak. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Dadah! Dadah!